Bingung, Nggih. mboten sama sekali ten gene Safina. Terus meloncat-loncat ngoten sesuai babnya. Tambah sing kula wingi Nggih. namung 3 baris ning. Tapi ngono yo Napa sok niku sak bab napa jam niku? mulai nerangno. Niku bab Lah nggih istinja. kula pastikan jenengan lebih dari sejam jelasaken. Padahal mek 3 baris. Nggih. Napa bab sing awal kadose agak Nggih, bab loncat-loncat awal. nggih. Nggih. Niki sampun boten, insyaallah sampun boten. Siap. Nggih. Ampun, Ning. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin lahun ni'mat wal fadl wal thana'ul hasan wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ning Faikoh Zuhdiana Sarjana Syariah selaku narasumber kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan ilmu yang serta bermanfaat untuk kita dan beliau semua, untuk beliau dan kita semua. Yang saya hormati Ketua PC Fatayat NU Kota Mojokerto Ibu Dewi Al-Hajar, Sarjana Pendidikan beserta jajaran dan anggota yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada sore hari ini. Kepada para sahabat-sahabat yang saya sayangi, terima kasih sudah menyempatkan join Zoom. Saya ucapkan selamat hadir untuk mengkaji kitab kajian Safinatun Najah. Para sahabat yang saya hormati, pada hari ini Rabu 11 Ramadan 1446 Hijriah atau 11 Maret 2025 Masehi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan pada sore hari ini eh, kembali mengaji bersama Ajif Ngaji Fatat NU dengan mengkaji kitab Safinatun Najah. Mari kita buka bersama acara pengajian ini dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim serta salawat at-tazih 3 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfarid rabb wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim istasqa wa wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج فتنال بالرغائب وحسن الفؤاد واستسقى من اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنفرج بالأقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الحوائج واستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس من عدد كل معلومات. Lanjut tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syekh Abdul Qadir Jilan wa syekh Dair wa ila syekh Samidin Qarakir wa ila silsilati tarqati rifa'iyah wa ila khususan ila muallif Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami wa ila khususan ila muassis Nahdlatul Ulama wa ila khususan ila muassis Fatayat NU إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وإلى والدينا وارحمهما كما ربياني صغارا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Acara selanjutnya kajian kitab yang akan dikaji oleh narasumber kita pada sore hari ini yaitu sahabat Ning Ning Faiko Zuhdiana Sarjana Syariah. Kepada beliau kami haturkan. Matur suwun Mbak Vivi. Semantan ugi Ning. Hmm. Babnya Bismillahirrahmanirrahim. Firutus Tapi Sujud apa nih. Mbak? Suratul sujud nggih. Nggih. Ngantos napa Mbak Vivi? Ya, kita sih download gitu mungkin. Sinyalnya mboten sae didik. Nggih, khotimatun. Tasdidatut tasahud kados nggih.
Gini, no, mboten ning tasdid sholawat. Tasdidatu Oh, aqall. sampai Ya, sholawat. aqalli. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. No, 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 no. No, no. Insyaallah nang mana itu. No, no. No. Just for mine. Bismillahirrahmanirrahim. Fi syurutis sujudi faslon utawi iki iku fasal swiji. Fi syurutis sujudi kang tetep ing dalem nerangake pira-pira syaratis sujud. Syurutus sujudi utawi pira-pira syaratis sujud iku sab'atun pitu. Rupane ayas juda yento sujud sapa musolli ala sab'ati a'dha'in ing atase pitu pira-pira anggota. Wa antakuna lan yento ana apa jabhatuhu bathuke musolli iku maksyufatun den buka wa tahamulu lan metelake nekan sihi kelawan sirai musolli. Wa adamul huwiyi lan ora anane mudun li ghairihi krana sakliyane sujud. Wa alla yasjudu la yento ora sujud sapa musolli ala syai'in ing atase suwiji-wiji yataharraku kang obah-obah apa syai' biharakatihi kelawan obah-obahe musolli. Wartifa'u lan munggahake anggota ngisore musolli wartifa'u asafilihi lan munggahake pira-pira anggota ngisore musolli ala ta'alihi ing atase pira-pira anggota ndukure musolli wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalem sujud. Semakin kita pada pembahasan tentang syaratnya sujud. Okay. Syaratnya sujud. Syaratnya sujud yang pertama di scroll ke atas Mbak Vivi. Kayaknya Mbak kalian ini gini. Okay. Ayas juda ala sab'ati. Sebelum kita sholat harus tahu okay, bahwa ada 7 anggota yang saat sujud niku harus benar-benar diperhatikan. Kalau dalam sholat, okay, kalau dalam sholat globalnya itu ada 4 tempat yang harus kita benar-benar konsentrasi. Biasanya ibu-ibu niku mboten konsentrasi. Eling pemenan, eling masakan, eling sambel, eling anake, tiba tagak iki mau. Tapi di saat 4 ini harus jenengan ingat-ingat. Yang pertama, okay, dalam sholat niku diingat-ingat adalah ketika ini wajah tu wajihia. Oke, saya tambahkan ada tambahan. Ini wajah tu wajihia. Ini adalah dialog yang dekat. Gusti wajah kula saya hadapkan ke jenengan lilladzi fadharas samawati wal ardo hanifan. Okay. Jadi benar-benar konsentrasi bahwa kita dan Allah tidak ada penghalang. Tanpa ada harus ada tempat untuk bisa bersambung. Misalnya kalau kita berdua sama teman itu kudu ono HP, kudu ono WhatsApp. Enggak, kita dapat langsung dengan Allah. Itu adalah termasuk nikmat terbesar dalam salat. Ini di lafaz ini wajah tu wajhiyah. Kemudian yang kedua, kedekatan kita lagi. Allah akan lebih dekat lagi, yaitu ketika kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah tempat paling mustajab. Ya Allah, saya menyembah kepadamu. Setelah kita dekat, kita menghamba. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu.
di tempat itu. Yang lain ini ada lali kok opo sujud cepet-cepet krungu anake nangis. Sudah memang makomnya kita, nggih. Kemudian tempat yang keempat, ketiga adalah eh, di tempat tasyahud akhir, tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika. Itu adalah kita mengucapkan salam kepada Nabi, pada Nabi. Dan Nabi itu dekat alaika, alaina, gitu ya. Kalau ada perantaran berarti ada lafadz lain, alaika, kepadamu Nabi. Jadi nek nang Kanjeng Nabi krono menautkan sholat kita, doa kita dengan Nabi, maka harus diingat bahwa itu tadi nggih, dekat dengan Allah Maha Pengampun. Kemudian menyapa Nabi, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Nah, kemudian yang terakhir adalah di tempat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu adalah tempat-tempat, bukan tempat mustajab, tempat yang harus benar-benar kita ingat bahwa kita itu sedang sholat, kita menghadap Allah, kita menghamba Allah, kita meminta kepada Allah. Dan maka di akhir-akhir kan disunahkan untuk berdoa karena di situ adalah doa-doa yang mustajab. Saya lanjutkan, ada 7 anggota, nggih. Ayusjada ala sab'ati a'dho. Yang pertama, antakuna jabhatuhu maksyufah. Nggih. Batuknya itu dibuka. Gitu. Kecuali, nggih. Ayusjada itu kecuali ada uzur. Misalnya ada batuk gini, ada tumbuh rambut yang panjang, atau ada tai lalat yang ada rambutnya, itu menghalangi kening ini nggih, batuk nggih, dahi, maka itu boleh. Atau karena luka. Luka, misalnya mari kejedot nopo, ngoten nggih. Terus diperban. Nah, itu boleh nggak ditekan? Kalau seandainya yuk sembuh kayak gini nggih, asal. Kenapa? Wajib ditekan. Tapi kalau ada luka, misalnya habis dijahit, luka habis jatuh, ngoten nggih, maka itu boleh untuk tidak ditekan, hanya ditempelkan. Dibuka. Kalau seandainya nggih dibuka, kalau seandainya ada penyakitnya tadi, ada perban atau apa, maka boleh. Boleh tidak, boleh perbannya itu nggak usah dibuka. Kemudian perban ini juga ada syaratnya. Kalau jika seandainya tadi dia dipasang saat jenengan suci, maka boleh dipakai. Tapi kalau tidak suci, maka seharusnya dibuka. Atau kalau memang darurat tidak bisa dibuka, maka boleh dipakai sekiranya jenengan percaya bahwa di dahi yang sudah dijahit, yang sudah luka tadi tidak ada najis. Yakin dulu tidak ada najis. Bahwa di dalamnya hanya obat, sudah dibersihkan darahnya, pasti nggih. Di dokter itu pasti dibersihkan dan lain sebagainya. Maka kok seandainya tiba-tiba di dalamnya ada najis atau darahnya masih keluar sedikit, itu dimaafkan. Karena sudah berusaha untuk membersihkan. Dan kalau memang nggak bisa dibuka, saya katakan tadi, nggak apa-apa. Kalau hanya sekedar apa beset atau apa ya sebaiknya dibuka. Kecuali kalau dijahit, kalau dibuka nanti darahnya keluar dan lain sebagainya, maka itu najis-najis yang tertinggal dihukumi dimakfu. Kemudian yang kedua antaku najab haduhu yang kedua at-tahamulu biroksihi, nggih. At-tahamulu biroksihi. Dahinya terbuka. Kemudian meletakkan kepala di tempat sujud. Jadi kepala dahi ini ada ukurannya, nggih.
ketika ukurannya adalah dengan meletakkan 3 jari di dahi. Jadi dengan iketan ngeten nggih. Niki ada 3 gini, ini sudah tempatnya sujud. Jadi iketannya jangan sampai di atas ini alis. Kemudian panjang dahi itu nggih, dari satu titik tempat tumbuhnya rambut yang kiri dan kanan. Tapi untuk berhati-hati, ya tadi kita letakkan 3 jari di kepala di dahi itu, maka itu sudah mencukupi di tempatnya sujud. Yang keempat, adamul hawi li ghairihi. Eh, kita- Menekan anggota tidak meniatkan untuk selain sujud, oke? Tidak meniatkan untuk selain sujud. Maka ada ketika seseorang itu karena ada gembira atau apa dan tiba-tiba sujud, maka sujudnya itu bukan dikatakan sujud dalam sholat. Sujud yang apa misalnya ngantuk gini seret gitu ya. Traweh kok ngantuk ngoten atau tahajud kok ngantuk tiba-tiba kuaget tangi langsung sujud. Nah, itu bukan termasuk sujud dalam sholat karena tidak menyengaja untuk bersujudnya musolli di dalam sholat. Hanya kaget, hanya refleks. Ngoten. Ini maksudnya gitu. Kemudian yang kelima, Allah yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi. Tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak-gerak. Ngoten nggih. Yataharraku biharokatihi adalah nggih, sesuatu yang menempel pada musolli, mutasil pada musolli. Musolli kan pasti sujud gerak, ya. Nah, itu tidak boleh disujudi. Contohnya mukena sendiri. Nah, misalnya nggih mukena kalau yang potongan niku kalau sujud berhati-hati. Kalau kerudungnya mukenanya itu kok miber nah, gitu biasanya kalau anak kecil-kecil pancen diwiberno terus dikelukupno ngene dadi biar anget. Itu yang nggak boleh. Kalau kenapa kok sajadah boleh? Karena sajadah itu tidak mutasil dengan musolli, dengan orang yang sholat. Tapi kalau hal yang kita pakai, niku termasuk adalah penghalang sujud. Misalnya niku neng, di depan saya itu mukenanya besar potongan. Ketika sujud tuh miber, jadi kayak princes gitu. Kok saya yang sujudi? Apakah sujudnya sah? Nggih, sah, sah karena tidak mutasil dengan tubuh jenengan. Walaupun bergerak-gerak. Atau ketika sujud itu memang tangannya dijuweber begini ditaruhkan karena pusing gitu nggih. Itu juga nggak boleh. Ngoten. Kalau benda-benda lain sajadah atau kemudian misalnya ada di bawah sajadahnya itu kok ada nyangget mainane anak jenengan cili opo krosone ini. Apakah sudah saya sah ini? Itu tetap sah karena tidak mutasil dengan diri kita. Kemudian irtifa'u asafilihi ala a'alaihi. Nggih. Mengangkat anggota-anggota yang dibawa ke atas. Nggih. Ketika sujud itu pantatnya diangkat. Nggih. Kemudian ya melebihi kepala. Kemudian pundaknya, nggih. Pundak itu biasanya dulu kita kecil-kecil itu pasti kalau sujud itu itu. Kalau orang dulu itu paling apa kereng kalau mengajari sholat. Tangan nih, kalau laki-laki dibuka, kalau perempuan ditutup itu kalau sampai oleh benakno tangan nggih. Nah, itu apa? Supaya sholatnya ini seperti di dalam kitab Safinatun aja. Pokoknya diangkat lebih lebih
tinggi dari kepalanya, tangannya dibuka, nggih. 5 jari ini terbuka, nggak boleh ngelengkup gini atau ambek gegem gini juga nggak boleh. Kemudian dahinya tersentuh oleh tempat sujud. Kemudian pundaknya nggak boleh jengklok gini, nggih. Untuk harus terangkat juga. Itu. Kecuali jika jenengan tadi sholatnya di atas laut, misalnya sholat di atas laut, kan goyang-goyang. Nah, itu dimakfu, nggih. Atau sholat yang boleh untuk tidak tidak sempurna itu adalah misalnya ada udzur hamil, nah, nggih. Hamil ngangkat wetenge susah payah gitu. Misalnya hamil perutnya besar sangat, nggih. Maka itu termasuk dari udzur. Kemudian eh, ada lagi ketika dia sakit, ya, sakit di anggota yang harusnya diangkat, itu diperbolehkan, termasuk udzur syar'i. Kemudian at-tumanninah fihi. Dan anggota 6 tadi di atas yang sudah disebutkan itu harus dilaksanakan dengan tumak nina dalam sujud. Ya. Maksudnya adalah meletakkan semuanya tadi ya, dengan tumak nina sekiranya dengan hitungan subhanallah. Ya, subhanallah itu termasuk dari detikan tumak nina. Jadi bukan kait tempel plek langsung ngadeg gitu. Kayak terawih 3 menit atau 5 menit. Nah, itu nggak ada tumak ninahnya. Nggih. Terawih niku nggih maksimal kan minimal nggih minimal itu 20 menit itu sudah cepat itu. Orang yang encok-encokan niku wis mengejar dengan kaki yang cenut-cenut. Kalau ada kok terawih sampai 3 menit, 5 menit, gitu, 10 menit, itu berarti belum ada tumak ninahnya di dalamnya. Kemudian lanjut, jenengan scroll Mbak Vivi, saya nyemak di ini juga soalnya. Ini muter-muter. Khotimatun. Khotimatun utawi iki iku pungkasane suwiji-wiji a'dha'i sujudi kang tetep nerangake pira-pira anggotane sujud. Nggih, anggotanya sujud. Basmalah untuk mulai pekerjaan yang baik. A'dha'u sujudi utawi pira-pira anggotane sujud iku sab'atun pitu. Rupane al-jihbatu batuk, wabutunul kaffaini, nggih, wabutunul kaffaini lan jerone epek-epek loro, warubatan lan dengkul loro, wabutuni asabi'ir rajul rijlaini, nggih. Dan lan pira-pira jerone pira-pira driji sikil loro. Nah niki ini ada 7 anggota dalam sujud. Pertama nggih bathuk tadi harus dibuka. Sekiranya ada ini diukur dengan 3 jari. Kemudian epek-epek. Nah, jero maksudnya ini yang ketika ditakupkan gini tidak terlihat itu namanya kafain, nggih. Kafain. Tapi kalau nanti dalam salat kemarin kata Ning Uswa, kok kalpa ini nggak pakai ini ya? Boleh. Angsal, nggih. Leres Ning Uswa, ini zahir dan batin dalam menurut ulama dalam sholat itu sama. Jadi boleh nggak pakai yang ada gininya itu boleh. Asal ininya rapet, nggih. Niki lengan niki diruwapetno ngeten. Nek niki ngene sampean grek ngeten salat lah niku sing boten sah. Niki rapet baru niki angsa. Zahiran wa batinan itu di sini boleh dalam sholat. Tapi anggota sholat yang wajib ditetapkan di dalam sujud adalah di telapak. Niki nggih. Kemudian yang ketiga adalah rukbata ini dengkul. Nah, dengkulnya nggak boleh jinjit, nggih. Dengkulnya karena ono udun, akhirnya loro. Kecuali tadi ada sakit atau misalnya habis kecekluk itu boleh. Boleh untuk tidak ditekan. Tapi kalau anu berarti harus diletakkan di dalam tempat sujud. Kemudian yang ke-7 adalah jari-jari kaki. Jari-jari kaki itu dijinjitkan, nggih. Dijinjitkan. Sudah beri adzan dulu.
Nah, untuk yang terakhir, niku nggih, jari-jari di kedua kaki. Dari 7 anggota ini, masing-masing dari itu dianggap cukup meletakkan sebagian saja. Nggih, sebagian saja. Nggak semuanya harus ditekan, nggak. Yang salah satunya aja sudah mantep, berarti sudah dianggap cukup. Tapi menurut Imam Syafi'i, kok misalnya dengan ini TPP-nya di kayak jarin tok soalnya yang telu iki aku pitekan eman gini-gini ya, itu boleh, tapi hukumnya makruh. Oke, makruh. Terus ada lagi disunahkan kalau laki-laki dibuka tangannya, kemudian kalau perempuan disunahkan untuk apa ini? Lebih menutup pada bagian kedua tangannya juga kedua kakinya. Oke. Kemudian dan meletakkannya itu dengan secara tertib. Tangan dulu, kepala ini jabatun bersamaan dengan dengkul. Jadi bukan jelungup sirai dhisik, tangan harus tertib tadi nggih. Ada anggota jabhatun, butun asobial, jabhah, butun, kemudian baru rokbata ini. Nah, ini disunnahkan oleh Imam Syafi'i untuk tertib. Kemudian lanjut itu tasyahud nggih. Fitasydidati tasyahud faslun utawi iki fasal suwiji fi tasydidati tasyahud kang tetep ing dalem nerangake pira-pira tasydid tasyahud. Langsung saya terjemahkan mawon. Tasydidnya tasyahud itu nggih ada 11. Khamsun nggih. Khamsun yang 5 itu adalah lebih sempurnanya tasyahud. Sittata asyara dan yang 16 itu adalah lebih sedikit-sedikitnya tasyahud. Ya, yang pertama adalah at-tahiyat. Lafaz at-tahiyat ada tak ya, tasydidnya di situ. Alat ta'i wal ya'i. Al-mubarakawatus sholawat. Yang kedua adalah as-sholawat. Shotnya as-sholawat. Oke. Di sini yang maksud dengan yang paling sempurna akmalihi ya, adalah bacaan yang apabila tasydidnya itu ditinggalkan di duduk tasyahud awal ya, tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Ya, ada 16 ada berapa? 5 awal. Dan 16 dari mereka berada di bacaan tasyahud yang paling minimal, yaitu bacaan yang wajib dalam duduk akhir dan disunahkan sujud sahwi apabila ditinggalkan dalam tasyahud awal. Nah, niki. Tasydid lafaz ta dan ya. At-tahiyyatul. Ini ku at-tahiyyatul ta dan ya. Kemudian di shotnya as-sholawat to dan ya to dan ya-nya di at-thayyibat. Kemudian lafat lamnya lam jalalah lillahi okay. Lillahi. Kemudian tasydidnya lafat an-nabiyyu ya ayyuhan an-nabiyyu alal ya'i wan nuni wal ya'i. Ada 3 yaitu ya dalam lafat ayyuhal nun dan ya dalam lafat an-nabiyyu. Apabila memang lafaz tersebut dibaca dengan huruf ya, apabila ketika dibaca dengan hamzah. An-nabiyyu. Okay. Jadi, alaika ayuhan an ayyuhan nabiyyu. Ini wajib dibaca. Kemudian yang ketujuh, assalamu di sin. Yang 8, 9, 10, alaika ayuhan nabiyyu. Okay. 11, warahmatullahi ala lamnya Allah. Kemudian assalamu dalam lafaz wa barakatuh salam.
alaina ibadillahi sholihin, ya, kepada lafadz Allah di lam jalalah ibadillah, kemudian as-sholihin, shotnya lafadz as-sholihin, kemudian asyhadu alla ilaha, ya, itu ala lami alif, ya, Allah ini nggih. Kemudian 16 17 illallah, ya, lafadz di illa dan Allah. Kemudian di 18 wa asyhadu anna, nunnya lafadz anna, ya. Kemudian 19 20 21 itu Muhammadar Rasulullah, ya, mimnya Muhammad, kemudian roknya yang Rasulullah dan lam jalalah Allah Rasulullah itu. Oke. Kemudian sampun Mbak Vivi nggih? Oh, tasdid selawat nggih. Ah, nggih. Lanjut tasdid selawat adalah aqallus sholati ala nabi itu ada 4, nggih. Allahumma lafadznya lamnya Allah, sholli lamnya lafadz sholli ala Muhammadin, eh, mim, ya, mimnya lafadz Muhammad. Killers nggih. Kita tutup. Nggih, sampun. Sampun nih. Nggih, sampun niku. Monggo sahabat-sahabat kalau ada pertanyaan silakan open mic atau bisa lewat chat. Monggo yang bertanya karena ini juga babnya sangat urgent. Sahabat Christian, monggo menawi bertanya. Open mic. Oh, sudah Dewi Maimunah. Ini Derek Tangklet menawi kalau tadi kan kalau kita kan tidak boleh sujud di atasnya musolli atau sesuatu hal yang bergerak seperti mukena. Kalau misalnya beliau tidak tahu ataupun tidak sengaja, bagaimana nih hukumnya? Nah, kalau belum tahu bahwa itu tidak boleh, nggih mboten napa-napa Mbak Vivi. Hal yang tidak tahu itu tidak ada hukumnya. Tapi orang yang tidak tahu dan nggak mau belajar niku yang dosa. Karena di mana-mana juga sudah banyak nggih belajar-belajar niku. Jadi kalau tidak sengaja, ngoten. Makanya gini ku harus sangat berhati-hati. Kalau tidak sengaja misalnya, nggih sebisa mungkin untuk menghindari. Ya, sebisa mungkin untuk menghindari. Terus misalnya yang paling sulit itu kan kena potongan Mbak Vivi nggih. Karena ketika sujud itu mau wiber ngene iki lho nang ngarep enak pokoknya damel kemulan iku wis enak lah ngoten. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau seandainya dengan mukena yang depannya, baris depannya kok mengenai kita, itu ya nggak apa-apa. Jadi kita kemulan di mukena depannya bukannya orang aja. Niku yang nggak apa-apa. Pokoknya yang mutasil dengan kita atau terhalang misalnya daleman gini iket gini, niku juga termasuk penghalang yang mutasil dengan kita atau tangan kita ngoten. Atau misalnya ada beto yoga jenengan tangannya yoga jenengan di dalat bathuk jenengan. Niku mboten mutasil. Nggak apa-apa. Misalnya dia ngajak main. Bukan tidak sah, sah karena tidak mutasil dengan kita. Sajadah yang kita bawa itu juga tidak mutasil dengan Kita. kita. Jadi jadi harus
benar-benar hati-hati. Dan anggota 7 niku juga jangan sampai terkena ini. Biasanya kan ngeten nggih, kadang kalau sudah karena berhati-hatinya akhirnya dicekeli kan mukenane nggih. Nah, dicekeli akhirnya terus loh ngeten niki juga menghalangi anggota sujud. Tidak hanya di kening saja nggih, kadang juga di tangan karena kita berusaha cek gak kena bathukku lah, tak cekeli ngoten nggih. Terus sujud jenengan plekaken ten. Lho, ngeten nggih niku juga menghalangi anggota. Kalau menghalangi ini tidak boleh, tapi kalau menghalangi anggota itu hukumnya makro. Angsal, ngeten angsal mboten napa, mboten napa, mboten napa-napa. Tapi menghalangi anggota sujud yang lain niku termasuk hukumnya makro. Kecuali yang niku wau, jabhatun, bathuk nggih. Bathuk itu wajib dibuka gini. Nah, makanya pangapunten nggih. Salat atau tawaf apa itu menurut Imam Syafi'i, menurut Imam siapapun itu apapun dibuka. Masker, penghalang dari wajah itu dibuka karena bisa menghalangi anggota sujud lain. Untuk yang pakai cadar itu saya belum menemukan, nggih. Yang boleh dalam sholat, dalam ihram itu untuk membuka saya belum menemukan. Mbok menawi kene uswah menemukan nggih. Monggo di-share, saya dari kemarin belum menemukan. Iku karena menghalang tadi, nggih. Kalau yang lainnya itu hukumnya makruh. Kalau menghalang ini, itu dihukumi tidak boleh. Menurut Imam Syafi'i, nggih, karena kitab Safinatul Madzhab. Sampun Mbak Vivi niku. Monggo teman-teman yang lain, ada yang bertanya, Mbak Almartia, sambil saya sapa-sapa, sahabat Aisyah Ika, sahabat Ibu Dewi Maimunah, monggo menawi bertanya, sahabat Dia, sahabat Erma, sahabat Krisdian, sahabat Ibu Ketua Dewi Al-Hajar, sahabat Lisa, sahabat Afifah Wildan Ulia Permana. Oh siap, sahabat Mas Roro, sahabat Aisyah, sahabat Ina Halim. Monggo. No. No. Monggo, ini kalau nggak ada yang bertanya, ditambah penjelasan mawon nggak apa-apa nih, atau cukup tadi? Nggih. Baik. Pun telas napa anune jam pinten niki Mbak Vivi? Ya, masih kurang 15 menit, 13 menit nih. Oh, nggih. Saya tambahkan dalam syarahnya, nggih. Saya dalam syarahnya kitab. Kenapa kok dalam tahiyat salam tahiyat niku kok dalam menurut Imam Syafi'i niku kok dibahas. Bagaimana kalau orangnya itu nggak fasih gitu, nggih? Atau bagaimana kalau orangnya itu baru belajar sholat. Nah, nggih kan. Biasanya mosok kudu harus benar-benar bisa gitu kan, enggak. Nah, kalau itu hukum alaf yang baru pertama kali belajar sholat itu nanti beda lagi, nggih. Beda. Sambil belajar, sambil dia terus memantapkan diri dengan terus sholat. Karena sholat ini termasuk perintah yang beda dengan wahyu yang lain. Kalau wahyu yang lain Allah itu menurunkan lewat malaikat Jibril, kalau sholat niki benar-benar Allah ngobrol sendiri dengan Kanjeng Nabi. Otomatis siapapun yang menjaga sholatnya, insya Allah seluruh urusannya itu akan dipermudah Allah. Nggih. Makanya Mbah Kula dulu itu apapun orang curhat apapun ngoten nggih, mesti yang pertama Mbah Kula itu duyem. Kalau pertama langsung setelah selesai curhatannya mesti piye sholatmu gitu. Bolong-bolong tak gak? Sering awal waktu tangga. Kemudian kalau sudah gitu ditanya bagaimana istrinya sholatnya, bagaimana anak-anaknya sholatnya. Penghuni rumah dulu dibeneri sholatnya. Kalau sholat itu sudah menjadi tiang ya, tiang agama itu kan
negak kehidupan kita. Maka kalau sudah tiangnya tegak, apapun badai yang dilalui itu pasti insya Allah akan dibantu oleh Allah, atau ditolong oleh Allah. Yang surkumullah, ya Allah pasti akan menolong. Fala ghalibalakum wa iyakhdulkum famangdalladzi. Jadi kalau Allah sudah menolong, pasukan seberapa pun dikasih sama Allah. Kebaikan-kebaikan yang lain akan dikasih Allah. Sebab apa? Tadi sholatnya atau agamanya itu didirikan dengan baik. Pokoknya itu tadi nggih. Nah, terus kemudian tambahannya lagi di sini menurut syarahnya nggih. Kenapa kok tahiyat itu eh, di benar-benar dikonsentrasikan dalam kitab ini? Jumlah tasdid ya. Kemudian cara bacanya, ulama-ulama atau kiai-kiai kita dulu itu kecil-kecil mungkin abah ibu kita nggih, itu paling kalau belajar sholat itu bukan belajar menghafalkan dulu, tapi sholat itu dikepui. Tahiyat kalau nggak bisa-bisa terus dikejar sama orang tua. Karena ini adalah termasuk dari ajarannya Allah atau doa kita langsung, ya, langsung dari Kanjeng Nabi, lihat Allah percakapan Kanjeng Nabi dengan Allah. Karena di dalam hadis, dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Imam Nawawi, itu nggih, hadis bahwa pada malam Lailatul Isra itu nggih, setelah melewati Sidratul Muntaha, kemudian setelah selesai proses, maka berhenti di situ malaikat Jibril melihat seperti ada cahaya berwarna-warni pelangi itu lebih warna, pelangi itu lebih warna cahaya yang indah di situ. Kemudian malaikat Jibril berhenti di situ. Berhenti. Kemudian Kanjeng Nabi tanglet niki hadise. Malaikat Jibril sanjang ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah sampai di sini karena saya nggak sanggup masuk temeriku gitu. Saya nggak sanggup Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, loh jangan, ya terno aku sowan sampai tekan Gusti Gusti Allah gitu. Jangan tinggalkan saya, kata Kanjeng Nabi dalam kitabnya. Kemudian malaikat Jibril jawab lagi, kula niki makome dadosaken Gusti Allah sampai sini. Dan mriku niku makome panjenengan. Sebab panjenengan sampun dinanti kali Gusti Allah gitu. Hanya Habibullah itu dekat dengan Allah ya. Maka Rasulullah pernah ada hadis katakan antara aku dan Allah hanya ada sejengkal. Ngoten nggih. Sejengkal. Kemudian karena anak malaikat Jibril ka isop Jibril, aku ya terno sampai sowan Gusti Allah. Awakmu ngeterno ket pertama gitu ya. Akhirnya dipaksa-paksa oleh Kanjeng Nabi. Nah, dan ketika sampai di cahaya yang membatasi itu mental malaikat Jibril. Mental ya. Hampir kalau dalam hadisnya cahaya yang hebat itu hampir melempar malaikat Jibril menjadi perkara yang sangat kecil, kecil ya, makhluk yang kecil gitu. Digambarkan seperti burung. Malaikat itu kan kalau dalam kitabnya digambarkan seperti burung. Jangan bisa bayangkan kalau malaikat Israel itu burung yang dipenuhi mata manusia seket awal sampai terakhir. Ketika ada yang mati merem kabeh mripate itu gitu malaikat Jibril. Kalau ya malaikat itu seperti yang digambar-gambarkan dalam TV punya sayap ya. Karena itu malaikat kan menjadi kecil malaikat Jibril. Kemudian dengan kekuasaan Allah seperti itu Kanjeng Nabi tahu, maka kemudian Kanjeng Nabi, ya, Kanjeng Nabi kemudian berangkat sendiri. Sampai dalam cahaya itu ada isyarah, ya, ada isyarah. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak hanya mendapat wahyu, tapi juga mendapat isyarah dari Allah. Isyarah dari Allah dengan kata assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, itu Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Gitu nggih. Ini doa Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh adalah sambutan Allah kepada Nabi. Kemudian nabinya jawab assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kenapa?
Karena Kanjeng Nabi nggak mau. Selamat sendiri itu nggak mau. Selamat sendiri itu nggak mau. Ngajak-ngajak umat. Umat seperti kita-kita ini loh diajak Kanjeng Nabi. Makanya sholat Assalamualaikum ayyuhan Nabi itu adalah Allah memuji Nabi. Maka di situ kita benar-benar seperti berdialog langsung atau menyambut Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kata Kanjeng Nabi, emoh aku izin selamat. Umat saya juga harus selamat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian dilanjutkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, nggih. As-sholih, nggih. As-sholih dalam lafaz ibadillahi sholihin niku dalam kitab Kasyifatus saja dikatakan abdun, nggih. Abdun ala hukukillah gitu. Seorang hamba yang menjalankan hak-haknya Allah, kewajiban-kewajibannya Allah. Nah, pemawon kita ngaji wajibnya Allah itu memberi kewajiban taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ya. Kemudian berbakti kepada orang tua yang diperintah-perintah di dalam Al-Quran. Seperti saya tadi ngaji ya, seperti menyambung silaturahim itu termasuk kewajiban kita. Hak-haknya Allah itu dilaksanakan. Juga hak-haknya sesama, ya, soleh itu. Okay. Kalau sudah keduanya, kemudian dalam syarah Nawawi, syarah Arba'in Nawawi, ya. Syarah Arba'in Nawawi dikatakan yang soleh adalah orang yang memenuhi kewajiban dan hak-haknya Allah. Allah kan ada dalam Al-Quran semuanya, mewajibkan harus memenuhi hak-haknya. Dan hak-hak manusia, hakullah wa hakul adami. Dan dalam syarah Arba'in Nawawi, dalam hadis dalam kitab Al-Wafi dikatakan at-tahiyat itu adalah julukan. At-tahiyat itu adalah julukan burung dalam surga yang turun dari pohon ke sungai ketika mendengarkan dialognya Nabi dengan Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Kanjeng Nabi, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Maka ini menurut syarahnya kitab Al-Wafi Arba'in Nawawi itu katakan adalah simbol, okay? Simbol tentang keistimewaan tahiyat. Simbol ada burung yang bisa dengar dan ngintip, corone ngopeng. Wah, Masya Allah, ada makhluk Allah yang sangat dicintai ini sedang bercakap dengan Allah. Nah, malaikat yang paling, ya, yang bisa menembus atau menemui Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu malaikat Jibril saja nggak bisa menembus cahayanya Allah. Tapi ada makhluk Allah satu di bumi yang berbentuk manusia mampu bercakap-cakap dengan Allah. Ini yang dikagumi oleh burung ini sehingga dijadikan nama tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Dan Mbak Vivi, mungkin tambah-tambahannya itu, nggih. Atau terus kemudian saya tambahkan di tasyahud akhir, nggih. Salam. Tasyahud akhir, nggih. Menurut tatimah di kitab Kasyifatus saja, tasyahud akhir ini adalah bentuk doa. Doa disunnahkan untuk doa apa yang musolli mau. Jenengan misalnya pengen punya anak soleh, tahiyat akhir Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Paling baiknya itu kalau tahiyat akhir kan Allahumma inni a'udzubika, itu sudah dalam hadisnya, ini a'udzubika min fitnati masihid dajjal, okay? Itu semua hafal, itu pasti dihafal itu. Min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal, itu dalam hadis. Kemudian ditambah jenengan misalnya pengen duwe anak soleh nggih, Robbi habli minas solihin. Pengen duwe cepet jodoh nggih, Robbana hablana min azwajina, ngoten. Atau pengen apa? Tapi yang paling baik diawali dengan Robbil firli wali walidayya. Robbil firli wali walidayya. Kan lah tanpa orang tua kita itu tidak ada apa-apa.
Maka pengampunan pertama kita Rabbil firli wali walidayya itu adalah menghapus seluruh dosa-dosa kita. Kalau orang tua ridho, maka apapun mudah. Gitu, kan. Orang tua itu sama orang tua, mertua itu nggih. Itu adalah orang yang mendoakan kita yang tanpa halangan, tanpa ada halangan pada Allah, langsung eh, jalur kepada Allah, langsung usul kepada Allah. Corone mandilah tuh gitu nggih. Tuh, itu adalah doa-doa yang eh, apa tempat-tempat mustajabah. Misalnya jangan ada hajat niku nggih. Tempat yang mustajabah adalah sujud terakhir, nggih. Subhanallah sujud terakhir, tapi jangan lama-lama, nek kelamaan itu nanti salah. Jadi namanya kalau dalam fikih dikatakan apa nggih, melebih-lebihkan. Apa bahasa Arabi? Nah, boleh. Kalau tahiyat ini tidak apa-apa. Tahiyat ini memang ada makom mustajabah di situ. Jenengan pengen apa? Pengen punya rumah Robbana ini askan tu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'ain. Apalagi monggo jenengan doa-doa apa gitu di situ insya Allah di tahiyat akhir ijabah, okay? Di situ ijabah. Asal asal istiqomah nggak sekali dua kali. Misalnya jenengan saya bilang gini, telung telung tiga kali sholat, empat kali sholat, kok belum dikabulkan gini? Nggak bisa nggih. Pasti doa itu harus ada istiqomah, ada keyakinan. Kalau memang hajatnya itu mepet, kalau pengen duwe mantu neng, ngono nggih. Misalnya gitu, di doa ada hayat tambahi, tambahi sholat hajat, tambahi sholat apa gitu nggih, sholat sunnah-sunnahnya, kemudian doa. Kalau hanya eh, sekali dua kali nggih, Allah kan baru mengenal, oh ana wong sing pengen ngene gitu. Sedangkan yang minta itu beribu-ribu orang. Nggih pasti akan dikabulkan karena di situ makom mustajabah. Ngoten mau Mbak Vivi cukup. Nggih. Siap nih, Mbak Nun. Sekarang waktunya Oke. pas jam 5 lebih 1. Terima kasih atas ilmunya. Kesimpulan dari kajian sore hari ini, saya bacakan sebelum sholat tadi itu ad- kita harus tahu ada 7 syarat sujud di dalam sholat. Dan ada 4 tempat yang harus benar-benar konsentrasi dalam sholat. Yang pertama di lafaz ketika kita mengucapkan ini wajah tu wajhiya ila akhirih. Yang kedua ketika kita membaca Fatihah pada lafaz iya karena abudu wa iya karena stain. Yang ketiga pada lafaz pada at-tahiyatul pada lafaz di assalamu alayka ayyuhan ila akhirih. Kemudian yang keempat yaitu asyhadu alla ilaha illa akhirih, maka di tahiyat akhir yang ini disunahkan kita untuk berdoa. Berdoa apapun itu di akhir tahiyat sebelum Oke. salam. Kemudian syarat sujud yang pertama yaitu sujud di 7 anggota sujud. Yang kedua dahinya terbuka. Jika luka sedang sakit, jika darurat, maka boleh dipakai perbannya. Jika bisa dibuka perbannya, maka dibersihkan dulu lukanya, baru sholat. Kemudian ketiga meletakkan kepalanya di sujud. Kemudian 4 tidak meniatkan selain sujud. Seperti ketika sedang refleks ataupun bagaimana tiba-tiba sujud, maka itu hanya sekedar refleks, bukan meniatkan sujud dalam sholat. Kelima, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak, mutasil pada musolli, contohnya mukenah kita yang ada pada badan kita. Kalau sujud harus berhati-hati agar mukenah tersebut tidak menempel pada dahi kita. Kemudian yang keenam, kepala lebih rendah daripada pantat. Kecuali kalau ada uzur seperti sedang sakit, ada tubuh yang tidak bisa diangkat, ataupun uzur sedang hamil. Maka itu kan sangat berat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak apa-apa. Dan ketujuh, anggota tadi dilakukan dengan tumak ninah. Dengan catatan hitungan seperti subhanallah, ucapan kalimat subhanallah. Kemudian anggota sujud ada 7. Yang pertama yaitu dahi, yang kedua telapak tangan bagian dalam dan luar. Telapak tangan bagian dalam dan luar salat itu boleh sampai sini saja. Kemudian
ketiga, keempat dan kelima yaitu dua lutut harus menempel ketika sujud. Eh, Keenam dan ketujuh jari-jari kaki harus menjinjit. Kemudian kedelapan yaitu disunahkan untuk tertib. Kemudian tasydid tasyahud. Tasydid tasyahud ada 21, yang 5 penyempurna dan yang 16 sisanya yaitu yang minimal. Satu dan dua at-tahiyat pada tak dan ya. Kemudian ketiga al-mubarakatus sholawatu pada shot 4 dan 5 at-tayyibatu pada to dan ya. Keenam lillah pada lam jalalah. Ketujuh assalam pada sin. Kedelapan, sembilan, sepuluh alaika ayyuhan nabiyyu alaika ayyuhan nabiyyu pada ya dan nun dan ya. Ke 11 warahmatullahi pada lam jalalah. Ke-12 wabarakatus salam pada sin. Ke-13 alaina wa ala ibadillah pada lam jalalah. 14 as-sholihin pada shod. 15 asyhadu alla ilaha illallah pada lam alif. 16 17 illallah pada lam alif dan lam jalalah. 18 wa asyhadu an pada nun. Dan yang terakhir 19 20 21 pada Muhammad Rasulullah pada mim ra dan lam jalalah. Tasydid sholawat. Tasydid sholawat itu minimal dalam sholawat kepada Nabi ada 4 yaitu Allahumma pada lam dan mim, sholli pada lam, Muhammad pada mim. Ada catatan lagi Neng, sampun? Sampun. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi sahabat-sahabat semua. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. See you tomorrow. Semoga selalu istiqomah dalam mengikuti kajian Aji Ngaji Fatet NU setiap sore pukul 4 sore hingga 5 sore via Zoom. Dan jangan lupa untuk selalu share info Aji Ngaji Fatet NU kepada keluarga, kerabat, teman, sahabat yang lain. Akhirul qauli, marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan hamdalah dan al-aswar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun nih. Nggih, sami-sami.